Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, mengupas, mendiskusikan berbagai hal yang menyangkut hukum dan demokrasi, serta hal-hal yang aktual di masyarakat, serta bertanggung jawab dengan narasumber yang berkompeten, terbuka, dan tidak memihak, seperti yang senantiasa kita sampaikan. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Martius Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai host dan telah hadir di studio Podcast 9 saat ini, yaitu Bapak Ustadz Profesor JM Muslimin MA PhD sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Prof. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Prof. Ya. Pada kesempatan di bulan Ramadan ini, maka topik yang akan kita ambil di sini adalah yaitu ampunan Allah di 10 hari kedua Ramadan. Pak Prof, ini saya ingin bertanya nih Pak Prof nih. Ampunan, ya. Apakah konsep ampunan Allah itu dalam 10 hari kedua Ramadan dipahami sebagai proses kejujuran radikal terhadap diri atau sekedar sebagai status spiritual yang diasumsikan hadir karena kalender ibadah telah bergerak ke fasenya? Gimana nih Pak Prof, kita mau melihat atau menafsirkan atau mungkin bisa katakanlah mengelaborate apa itu ampunan Allah dalam konteks yang seperti tadi Pak Prof? Iya. Terima kasih nih Pak Martinus atas pertanyaannya. Yang pertama begini, ada banyak istilah-istilah yang sekilas istilah itu bersifat normatif ya. Tetapi sebenarnya makna spiritualnya harus menjadi istilah aktif. Itu artinya jangan dimaknai bahwa sekedar pasif untuk menerima ampunan, tetapi berusaha untuk mendapatkan ampunan. Nah, salah satu usaha itu adalah secara syariat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetapi makna di dalamnya tidak hanya definisi yang bersifat legalistik, yaitu al-imsak an al-muftirat, menjaga diri kita dan menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan saja. Tetapi min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu definisi puasa secara legalistik. Tapi jika kita ingin mendapatkan ampunan, maka harus berusaha sedapat mungkin untuk tidak semata-mata menghayatinya secara individual, tapi juga mengimplementasikannya secara sosial. Nah, orang yang mendapatkan ampunan sebenarnya terlihat dari tanda-tandanya. Berubah nggak pada dirinya? Nah, itu sebenarnya itu yang terpenting. Kalau demikian, mengapa manusia begitu percaya diri, loh Pak Prof, untuk memohon ampunan Allah, tetapi begitu defensif ketika kesalahannya disentuh, baik itu oleh nurani sendiri maupun oleh orang lain gitu, Pak Ustadz? Mengapa bisa demikian? Ya, karena memahami ampunan itu sebagai sesuatu yang pasif. Ampunan itu dianggapnya zona nyaman, karena justru dengan Ramadan, ini bulan penuh ampunan, maka kita berada di bulan Ramadan, otomatis kita mendapatkan banyak ampunan. Nah, itu makna pasif. Ya. Kalau hanya berhenti pada nilai etis yang bersifat pasif, maka akhirnya dia tidak mendatangkan nilai aktif yang bersifat progresif atau nilai aktif yang bersifat aktual gitu. Nah, jadi keaktifan kita di bulan Ramadan harus juga aktual dengan perubahan pada diri kita. Itu sebenarnya ya, makna ampunan itu. Jadi bersifat mendapatkan ampunan, tanda-tanda mendapatkan ampunan adalah orang tersebut mengalami perubahan dari sisi etis, dari sisi perilaku, dari sisi aktualisasinya sehari-hari. Lalu kalau disebutkan etis ya Pak Ustadz ya,
apakah ampunan itu masih memiliki makna etis jika ia tidak mengharuskan kita menghadapi dampak konkret dari kesalahan rasa malu, ya, kemudian juga luka relasi, kehilangan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memperbaikinya. Gitu. Gimana pandangan dari Pak Prof terkait dengan statement ini? Nah, itu dia. Jangan sampai ada jarak antara penghayatan normatif dengan perilaku aktual kita. Kalau penghayatan normatifnya sudah baik, ya, ini sama seperti orang yang belajar tentang hukum. Yeah. Kalau dia hanya menghafal pasal, ya, mengetahui dogmatika hukumnya, tetapi dalam praktek nyatanya ia tidak menghayatinya dan sekaligus apa yang dia pahami secara dogmatis itu tidak memberikan makna dalam aktualisasi dan perilaku nyatanya. Maka itu namanya ada jarak nih. Nah, antara ampunan tadi, antara dogmatika hukumnya dengan aktualisasinya dalam perilaku nyata. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka kita mendapatkan istilah paradoks. Itu makna dalam bahasa Arabnya ta'akus atau tadad, yaitu benturan, split personality. Orang yang memiliki kepribadian ganda sebenarnya ada paradoks pada dirinya karena ia menciptakan topeng-topeng. Nah, jadi apa yang ada pada topengnya belum tentu ada pada hatinya. Nah, oleh karena itu jangan kita menjadikan juga Ramadan ini topeng-topeng etis, tapi kita harus memaknainya. Nah, istilah ampunan, maghfirah itu juga jangan menjadi topeng yang baru, ya. Nah, tapi kita harus memaknainya. Begitu. Lalu terhadap orang yang merasa sudah bertobat nih, ya Pak Prof ya, sudah bertobat, tapi kemudian dia mengulangi lagi pola yang sama terhadap perbuatan-perbuatan yang sebelumnya gitu ya Pak Prof ya, atau kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Dan kemudian dia meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun gitu. Kan rasanya enak bener ya, sudah tadi berbuat salah, bertobat, kemudian sekarang bulan Ramadan nih. Begitu bulan Ramadan saya minta ampun, nanti juga Allah juga mengampuni toh. Kan di bulan suci. Gimana Pak Prof? Ya. Statement apa mereka? Ini mirip seperti ada undang-undang, nama undang-undang itu Undang-Undang Money Laundering. Nah, jadi ada juga dosa laundering. Dosa laundering. Nah, jadi nyuci dosa. Pada saat kedatangan bulan Ramadan, justru kesempatan untuk menyucikan dosa dia. Nah, ini makna normatif ini jangan berhenti begitu. Karena kalau ini seperti mekanisme in and out, masuk melakukan perbuatan dosa yang banyak. Tapi pada saat yang sama bulan Ramadan dianggap sebagai mekanisme untuk pembebasan dalam pengertian menyucikan dosanya. Nah, dosa diampuni begitu ya? Nah, merasa diampuni. Nah, ini sesuatu yang salah. Karena begini, konsep taubat, kalau kita lacak dari sekian banyak buku-buku terkait dengan tasawuf dalam Islam yang berbicara tentang taubat, itu ada etapa-etapa orang bertobat. Nah, yang pertama adalah al-i'tiraf bid-dzunub. Artinya itu mengakui dosanya. I'tiraf terhadap dosanya, mengakui dosanya. Orang bertobat harus berawal dari banyak dosa, mengakui banyak dosanya. Terlebih dahulu. Nah, tapi jangan hanya berhenti pada pengakuan, tapi kemudian nadamah. Itu artinya penyesalan. Udah mengakui tapi nggak menyesal, nah, itu tidak berpotensi untuk berubah. Nah, yang luar biasanya adalah setelah dia mengakui kemudian menyesali, maka kemudian ia tidak akan mengulangi lagi. Nah, tadi kan? Jadi kalau konsepnya adalah penyucian dosa, money laundering atau dosa laundering, maka kemudian dia mengulangi lagi karena ini dianggap mekanisme rutin ini, gitu ya. Nah, maka padahal ada adamul i'adah ila ma qad salaf. Jangan mengulangi lagi perbuatan yang lalu. Perbuatan yang sama. Perbuatan yang sama. Nah, yang terakhir sekali ini yang paling penting secara
spiritualitas dan nilai etis dalam taubat adalah al-himmah bit-taghyir. Keinginan untuk merubah diri dan dirubah secara nyata gitu. Jadi perilaku sosialnya berubah, konsepsi etis yang selalu bersifat egoistik itu berubah gitu ya. Bahkan lebih jauh, perubahan itu bisa terlihat secara nyata. Nah, itu konsep taubat yang sebenarnya. Tapi kalau taubat yang tadi, orang kampung bilang mah itu taubat Lombok namanya. Makan pedas kan, sedemikian rupa pedas, pada saat merasakan pedas, kapok dia. Tapi seminggu berikutnya ngulangi ada lagi. makanan pedas lagi ya, dikonsumsi lagi. Iya. Itu masalah. Nah, kalau demikian Pak Prof ya, apakah pemahaman kita ini ya tentang ampunan terlalu berpusat gitu pada relasi vertikal dengan Tuhannya gitu. Sehingga melupakan bahwa sebagian dosa justru berakar dan berdampak secara sosial, secara struktural, dan secara relasional gitu Pak Prof. Betul sekali. Karena muamalahnya ini nggak terlihat nih. Baru yang sifatnya vertikal saja gitu. Ya. Nah, inilah makanya ada istilah hablum minallah, hubungan secara vertikal, ada hablum minannas. Jangan semata-mata ubudiyah kita secara vertikal kepada yang maha kuasa luar biasa baiknya. Ya, sholatnya nggak pernah tinggal, duhanya nggak pernah tinggal, ya kan, tahajudnya nggak pernah tinggal, kan begitu ya. Qiyamul lail nggak pernah tinggal. Masalah utama adalah kadang ada kontradiksi-kontradiksi. Karena sebagian orang dalam tanda petik sedikit melecehkan sholat duha tuh. Karena dalam sholat duha itu ada satu doa. Andaikan yang saya terima ini haram, maka bersihkanlah ya Allah. Jadi seolah-olah dengan sholat duha itu kalau dia, menyalahi aturan. Bahasa sehari-harinya mah korupsi misalnya. Terhapus dengan sholat duha, karena sholat duha dianggap money laundering juga. Dosa laundering juga, karena ada dosa. Maka dia berdoa, kalau ada yang kotor bersihkanlah, kalau ada yang haram maka halalkanlah, kira-kira begitu ya. Nah, itu mekanismenya melalui sholat duha. Ini sesuatu yang salah dan tidak boleh terjadi hal-hal yang paradoks demikian. Artinya penafsiran dari orang itu sendiri ya yang menyalahi definisi daripada suatu ampunan tadi kan. Ya, kira-kira begitu ya. Betul. Lalu mungkin nggak sih seseorang itu merasa bersih secara spiritual gitu, sambil tetap dia mempertahankan kebohongan, mempertahankan manipulasi, atau misalnya penindasan yang menguntungkan baginya. Jika mungkin, apa jadi arti ampunan itu dalam kondisi seperti ini, Pak Ustaz? Memang agama itu banyak wajahnya ya. Nah, orang menghayati dan penghayatannya pun kadang-kadang juga seperti itu. Jadi ada yang beragama menciptakan zona nyaman. Nyaman secara spiritual. Sehingga seolah-olah dahaga spiritualnya itu hilang dengan beragama. Tapi kalau hanya berhenti pada aspek itu, tidak kemudian melakukan perubahan secara sosial, tadi yang kita sebut, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Zona nyaman secara spiritual individual tidak diikuti dengan perilaku sosial. Itu berarti hablum minallahnya, hablum minannasnya nggak seimbang. Ini juga konsep beragama yang tidak benar. Gitu. Baik. Sebenarnya banyak hal nih Pak Prof kita mau bahas sebenarnya. Cuman mengingat waktu juga ya. Mengingat waktu juga. Sudah hampir maghrib maksudnya? Belum maghrib ini. Kayaknya mesti dihentikan juga karena maghrib tuh ya. Banyak hal. Kita closing dulu ya Pak Prof ya. Untuk yang hari ini, judul hari ini ya. Baiklah kalau gitu. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Pasti Bapak dan Ibu sangat penasaran ya terkait dengan pembahasan dengan Pak Ustadz kita pada sore hari ini. Nanti berikutnya kita akan sambung di podcast berikutnya. Ya, semoga dengan menambah wawasan kita pada hari ini ya menjadi ibroh bagi kita semua bahwa kita mesti juga mengetahui, memaknai apa itu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tadi, dengan cara tidak mengulanginya, dengan cara tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa kembali. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan.
Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.